Nah, setelah Anda selesai melakukan presentasi menjelaskan produk, ya, penting sekali Anda untuk melakukan closing. Ya, saya sering mendengar, bahkan melihat sendiri betapa orang sering cerita produk, udah cerita bisnisnya, tapi nggak berani melakukan closing. Karena ada rasa takut akan penolakan. Nanti kalau gua closing dia bilang enggak gimana gitu loh. Tapi kalau Anda nggak closing, jawabannya udah pasti susah, udah pasti enggak gitu, dan itu akan lama. Memang ada beberapa orang yang langsung ya udah berapa nih semua gitu kan, ada ya, itu tandanya ada orang yang pintar mengarahkan. Tapi actually Anda harus melakukan closing. Misalnya bagaimana Pak, apakah Anda ingin mengambil yang paket yang mana ini, seperti itu, apakah paket A atau paket B. Karena paket builder kita kan banyak, ada akumulasi 1, 2, 3. Anda bisa buat paket-paket. Baru handling objek saya bisa, wah ini kebanyakan ya. Nah, usahakan jangan mudah untuk memberikan banyak pilihan, karena makin banyak pilihan orang tuh makin bingung. Mending kasih nggak ada pilihan deh. Kalau saya biasanya ambil ini atau ambil ini gitu loh. Ya sama-sama 3,5 juta. Kecuali dia sudah confirm bahwa keberatan dia adalah di finance. Kalau di finance berarti Anda harus menurunkan paket Anda jadi paket reseller. Tapi dengan 3,5 juta untuk memulai sebuah bisnis, hak bisnis, saya rasa itu kecil sekali ya. Kecuali Anda tidak bisa meyakinkan dia, Anda meyakinkan dia untuk konsumsi 1 botol SOF, terus Anda closing dia 18 botol, ya ini akan bingung bagi dia. Tapi kalau Anda mengclosing dia dengan sebuah peluang usaha, hak usaha dengan ini, terus Anda bisa tawarin ke teman-teman Anda, dia kemungkinan besar dia bisa ambil. Karena mindset orang memutuskan sesuatu itu berbeda-beda tergantung informasi yang dia dapat dan cara pandang dia. Contoh kalau Anda tawarkan sebuah barang yang harganya 500 juta, mahal atau murah? Anda nggak bisa bilang mahal murah. Oh mahal karena nilainya masuk. Enggak, yang saya tawarkan adalah rumah di Pantai Indah Kapuk. Oh ini menjadi murah sekali kan. Mungkin dia akan ngutang sana sini untuk beli kan. Tapi saya bilang ini ada barang 50 ribu. Oh mungkin murah. Siapa bilang kalau itu hanya permen aja. Jadi bagaimana cara dia memandang mengenai bisnis tergantung cara Anda mempresentasikannya, informasi yang Anda berikan. Jadi pintar-pintar Anda untuk memberikan satu bayangan yang tepat mengenai usaha ini. Dan bagi saya investasi 3,5 juta untuk memulai sebuah usaha yang passive income, Anda bisa dapat rumah mewah, mobil mewah, perjalanan ke luar negeri, Anda bisa pensiun, 3,5 juta loh. Saya rasa itu kecil sekali. Ya bisnis apa coba yang 3,5 juta bisa memberikan impact di yang besar. Dan ini seumur hidup lagi. Dapat produknya lagi. Ya, tidak perlu modal ruko lagi. Jadi ya ini akan jadi satu peluang yang baik sekali sih sebenarnya kalau kita lihat dari sisi bisnisnya. Bahkan untuk konsumen sebenarnya nggak banyak kok 3,5 juta, karena Anda kalau misalnya sakit ke dokter Anda nggak mungkin 3,5 juta kan, itu berjuta-juta lah, apalagi penyakit-penyakit yang kelas berat. Oleh sebab itu kita harus pandai bagaimana memberikan informasi yang tepat kepada calon customer kita atau calon builder kita. Nah setelah Anda presentasi, closing, baik yes or no, ingat 90% bisnis ini akan berjalan kalau Anda melakukan follow up. Ya, kesalahan terbesar banyak member atau leader yang saya lihat adalah setelah orang mengatakan tidak, ya udah, mean forever. Tidak selamanya. Padahal tidak. Tidak bagi customer itu ya tidak saat itu. Bukan berarti tidak akan datang. Tidak saat ini bisa aja berarti ya akan datang. Saya mau lihat lagi, saya mau pelajari lagi, saya mikir lagi dan lain-lain. Sama juga orang yang sudah bergabung, bukan berarti yes hari ini dan yes akan datang. Kita selalu memiliki satu garansi ya. Oh, dia udah positif nih, tinggal mau lihat hasilnya. Pasti nih udah banyak jualan. Jadi kita tinggal telepon, gimana udah jual berapa? And kita akhirnya beranggapan, oh dia nggak jalani sama sekali. Salah siapa coba? Harusnya seorang leader atau member mitra yang telah mendapatkan mitra melakukan follow up. Setelah misalnya dia telah beli, besoknya Anda harus WA dia, telepon dia, kasih informasi kapan kita ada jadwal meeting, ada nggak daftar nama lagi, ada kendala lagi, nggak ada pertanyaan, kau perlu datang lagi rumahnya untuk ngobrol-ngobrol lagi. Sekalian Anda harus buka daftar nama, ajarin dia cara ngundang orang, kalau perlu ajarin cara dia sharing, bagaimana WhatsApp grupnya, bagaimana ini menjalankannya dan lain-lain. Jadi follow up sangat penting. Ya. Nah, jangan lupa bahwa seperti menanam, ilmu pertanian, bukan hanya bibit yang Anda tanam yang tumbuh dia akan jadi, enggak. Dia harus dirawat. Jadi kalau Anda melakukan presentasi, konsepnya seperti bibit. Anda tanam sebanyak mungkin, ada yang tumbuh, ada yang enggak.
Yang Anda fokus mana? Yang tumbuh. Nah, setelah yang tumbuh itu Anda tahu mana, Anda harus melakukan perawatan, penjagaan. Itu yang disebut dengan follow up. Baru nanti ada hasilnya, panennya. Karena di sepanjang dia mulai dari bibit tumbuh mau jadi pohon itu akan banyak kendala seperti kambing lah, hama, kurang pupuk dan kurang air, kurang matahari dan lain-lain dan banyak-banyak sekali. Sama setelah orang bergabung, apa yang terjadi coba? Ya, dia belum mengerti produknya, belum mengerti bisnisnya, dia mungkin akan dapat penolakan, dia belum ada mentalnya, dia belum tahu cara kerjanya, dan masih banyak lagi. Bahkan orang yang kalau belum bergabung pun Anda harus follow up. Karena the more information akan lebih banyak. Mungkin dia tidak bulan ini, tapi bisa aja tahun depan dia bergabung. Kasih aja informasi. Cuman tidak intens. Kenapa tidak intens? Karena waktu kita terbatas. Jadi kita hanya memberi waktu kita yang berharga ini kepada orang yang berharga juga. Gitu aja sih. Dan Anda betul-betul membagi jaringan Anda antara customer, potensial customer, builder, reseller, sehingga Anda mudah untuk bekerja samanya. Oke? Saya rasa demikian dulu tips dari saya, sharing-sharingnya semoga bisa memberikan inspirasi dan tambahan knowledge yang baik buat para mitra. Salam sukses dari saya, salam Inmol. Terima kasih.